dalam hidup ini pasti kita dikomentarin orang, jemaah. Itu sudah merupakan sunatullah. Itu tadi, mana mungkin Nabi tidak dikomentari, Nabi dikomentarin orang lalu kita nggak dikomentarin orang. Makanya jemaah sekalian, kalau di antara kita ada yang dikomentarin orang negatif dan seterusnya, maka ingatlah selalu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu cita-cita yang nggak pernah tercapai. Ridho manusia adalah cita-cita yang tidak pernah terwujud. Nggak mungkin Anda ingin seluruh manusia serak dengan pandangan Anda, nggak mungkin. Kita ingin seluruh manusia ridho dengan kebijakan kita, nggak mungkin. Kita ingin seluruh manusia ridho dengan langkah kita, nggak mungkin. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia cita-cita yang nggak mungkin terwujud. Kita ingin seluruh manusia memuji kita, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan yang kontra, sebagian dari mereka, sebagian nggak semua. Banyak yang jaga lisan. Banyak yang soalnya kan, nggak apa-apa juga dong kalau kontra. Kan kontra sama kita bukan berarti kita pasti benar dan dia pasti salah. Kita nggak sependapat dalam kebijakan maksudnya. Nah, sebagian mereka itu akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak bagus. Kalimat-kalimat yang nggak terpuji. Yang jauh dari adab. Nah, kalau itu terjadi, bersabarlah. Sebagaimana Nabi bersabar, sebagaimana Nabi Musa bersabar. Dan ingatlah ucapan Imam Syafi'i, ridho nas ghayatun la tudrak. Cita-cita yang nggak mungkin dicapai. Lalu apa solusinya? Lihat Imam Syafi'i ya. Fa'alaika bima yuslihuka falzamhu. Maka Anda wajib Anda harus mengambil hal yang bermanfaat untuk Anda, yang mengislah Anda. Anda harus memilih, Anda harus buat langkah, Anda harus ambil keputusan sesuatu yang memperbaiki iman dan ketakwaan Anda. Yuslihuka. Anda harus melangkah, memilih, memperjuangkan sesuatu yang memperbaiki iman Anda, memperbaiki ketakwaan Anda, memperbaiki ibadah Anda, memperbaiki ilmu Anda, memperbaiki cara Anda berpikir, memperbaiki cara Anda menghadapi masalah dan menyikapi masalah. Falzamhu, lalu pegang erat-erat. Lalu ilzam itu lalu tekuni, lalu dampingi, lalu selalu bersama dia. Jangan dipisah, jangan berpisah, jangan menjauh, maju. Ilzam itu benar-benar ditempel gitu loh, dipegang. Lalu tawakal kepada Allah. Orang mau ngomong A, orang ngomong B, orang ngomong C, itu urusan mereka. Selama kita nggak maksiat tentu saja. Kan makanya fa'alaika bima yuslihuka. Anda harus memilih dan Anda harus bersikap untuk yang memperbaiki diri Anda. Yuslihuka, memperbaiki diri Anda. Memperbaiki iman Anda, ketakwaan Anda, ibadah Anda, derajat Anda di sisi Allah. Anda kejar itu. Dan kalau dapat, ilzamhu. Pegang erat-erat. Kalau belum dapat, perjuangkan. Adapun orang masa begini, masa begitu, itu urusan mereka dengan Allah. Fa innahu la sabila ila ridhahum. Kata Imam Syafi'i, tidak ada jalan untuk memuaskan semua orang. Tidak ada jalan untuk membuat semua orang ridho. Tidak ada jalan untuk membuat semua orang suka dengan kita. Nggak ada jalan. Semua kebijakan kita pasti ada pro dan kontra. Semua yang kita katakan pasti ada yang pro dan kontra. Kalau bisa, maka sosok itu Rasulullah SAW. Nabi yang paling baik, Nabi manusia paling mulia, paling bertakwa. Ada yang kontra dengan Nabi? Banyak. Sampai hari ini banyak yang benci dengan beliau tanpa ada alasan. Tahu aja enggak, tahu sirah beliau aja enggak. Tapi mencela beliau. Beliau gila perempuan lah, beliau haus darah lah dan seterusnya. Padahal nggak pernah baca sirah beliau SAW. Dan apakah Nabi pedulikan itu? Enggak. Makanya Nabi bilang, Nabi Musa lebih banyak daripada kasus ini, dan beliau sabar. Itu nasihat berharga dari Imam Syafi'i untuk kita semua.
Ridho nas goyatun la tudrak. Ridho manusia, cita-cita yang nggak mungkin terwujud, nggak mungkin, mustahil. Kalau itu mungkin Nabi yang pertama kali mencapainya, dan Nabi SAW nggak juga. Bahkan belum dibenci hampir seluruh kota Mekah. Fa'alaika bima yuslihuka. Maka Anda wajib, Anda harus perjuangkan apa yang memperbaiki diri Anda, memperbaiki iman Anda, ketakwaan Anda, kesolehan Anda. Dan falzamhu, terus kejar titik itu dan jaga baik-baik, jaga baik-baik, mulazamah, jaga baik-baik, jangan dilepas. Tidak ada jalan untuk membuat seluruh orang puas. Makanya sebagian ulama klasik bilang apa jemaah? Kalau ada seseorang disukai seluruh lingkungan, fa'alam annahu rajulun saw. Ketahuilah dia orang buruk. Subhanallah, kok bisa? Orang berpikir kalau disukai seluruh lingkungan, ini orang baik. Enggak, kata para ulama klasik, enggak. Itu orang buruk. Dan dalilnya simple, sederhana. Bukankah Nabi SAW tidak memiliki kondisi seperti itu? Padahal Nabi manusia terbaik. Kata para ulama, untuk disukai seluruh orang pihak, kita harus manis di depan A, manis di depan B, manis di depan C, dan seterusnya. Dan itu akan menanggalkan prinsip kita. Antum melihat orang-orang yang punya prinsip, orang-orang baik ya, orang-orang baik punya prinsip, itu pro dan kontra, pro dan kontra. Dan Nabi SAW, Imam Syafi'i ada yang pro dan kontra dengan Imam Syafi'i. Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki orang, Umar bin Khattab ada yang caci maki, Utsman bin Affan ada yang caci maki, bahkan di kudeta Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dibunuh, ada yang kontra sama beliau. Dan begitu semuanya. Hussein radhiyallahu ta'ala, para sahabat, Abdullah bin Zubair. Ini sunatullah jamaah sekalian. Jadi jangan terpuruk karena komentar orang, jangan. Jangan. Kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat Nabi SAW bersabar. Dan sekali lagi, sebagaimana hadis ini, bisa jadi komentar itu dari internal kita, dari teman-teman kita, dari sahabat kita, dari komunitas kita, sebagaimana dari luar. Sama, ini dari internal. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Dan terakhir, bagi kita, bukan bagi kita, dari sisi yang lain, jaga lisan. Jangan gampang komentar, apalagi komentar buruk terhadap saudara kita. Ingatlah sabda Nabi SAW, man somata najah, barang siapa yang diam dia akan selamat. Ingatlah sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Baik atau diam, itu opsinya. Kalau nggak baik, diam udah. Baik atau diam, baik atau diam. Itulah orang-orang beriman. Berkata baik atau diam. Pasti akan tergelincir kita. Karena qulu bani Adam khata'. Begitu tergelincir, istighfar, taubat, minta maaf. Istighfar, taubat, minta maaf. Udah. Lalu latih lagi pola itu, berbicara baik atau diam, baik atau diam. Tergelincir lagi, istighfar, taubat, minta maaf. Dan sekali lagi, tidak mudah memang, tapi harus bersabar. Dan pahala, ingat, pahala sabar unlimited, tanpa hisab, tanpa batas. Tahan. Dan ingat, tujuan kita bukan memuaskan seluruh manusia, tujuan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mustahil itu mencari ridho manusia. Itu mustahil. Tapi lucunya, banyak di antara kita mengejar yang mustahil. Sedangkan yang real dan bisa diwujudkan itu mencari ridho Allah. Kita berusaha jungkir balik memuaskan ratusan bahkan ribuan pihak, tapi kita tidak memaksimalkan upaya kita untuk mendapatkan ridho Al-Ahad yang Esa. Padahal enak Esa. Gimana sih kalau kita disuruh coba puaskan 5 tamu saya dengan puaskan 1 tamu saya? Kan lebih enak kita pilih yang 1 dong. Memuaskan 5 orang ribet. Mendingan kita pegang 1 aja. Hadirin Allah, Allahu Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala Esa. Cari ridhonya.
Dan itu lebih lebih membuat kita nggak capek, nggak pegel, nggak ribet. Dan kita tenang dan kita bisa bersabar. Ridho nas la tudrok ridho nas goyatun la tudrok, ridho manusia cita-cita yang nggak mungkin terwujud. Fa'alika bima yusrihuk, maka wajib atas Anda untuk mengerjakan, memilih atau melangkah ke hal yang memperbaiki iman dan takwa Anda. Falzamhu, lalu dipegang teguh, dijaga, dan tidak ada jalan menuju ridho seluruh manusia. Dan bersabarlah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.